Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudariku terkasih. Baik Bapak Ibu yang berada on-site di lapangan basket SDH Holland Village maupun Bapak Ibu yang berada dari rumah menyaksikan tayangan ini yang ada pada hari Minggu tanggal 1 November maupun yang akan menyaksikan di masa yang akan datang. Sebentar kita akan mengikuti dan memulai ibadah pada hari ini. Tetapi sebelumnya mari saya mengundang kita semua untuk mengambil waktu bersaat teduh sambil para singer akan mengiringi kita dengan sebuah lagu. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih kita mendengarkan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Bapak Ibu setelah mengikuti ibadah ada tayangan Sunday School maupun nursery yang sudah dipersiapkan oleh tim pelayan dari CCM. Bapak Ibu yang memiliki anak maupun cucu bisa memperlihatkan ataupun mendampingi bersama-sama untuk mengikuti ibadah Sunday School maupun nursery tersebut. Dan minggu ini Bapak Ibu sebagaimana biasanya kita akan melakukan atau mempunyai suatu acara persekutuan doa atau prayer meeting yang selama pandemi kita adakan secara daring dan mengingatkan kembali pada hari Rabu jam 8 malam Wita kita bisa mengikuti akan persekutuan doa ini dan mari kita mempersiapkan diri kita dan bisa mengikuti pada hari Rabu yang akan datang. Dan untuk minggu depan Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih kembali kita akan dilayani oleh pengkhotbah saya sendiri yaitu Philip Manurung membawakan 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan kelima. Itulah beberapa pengumuman yang bisa kita amati, kita saksikan. Dan sekarang Bapak Ibu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Sebab kita akan memulaikan kebaktian kita pada hari ini. Dan sebelum kita memulaikan mari silakan menyapa satu sama lain. Bapak Ibu yang berada di on-site, silakan memberikan sapaan dari jauh karena kita masih physical distancing. Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa menyapa keluarganya yang menonton tayangan ini bersama-sama. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih, mari kita pertama-tama mendengarkan panggilan beribadah yang pada hari ini dikutip dari 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 31 sampai dengan 34. Mari kita membacakan secara silih berganti. Biarlah langit bersuka cita
dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, betapa dari kutipan ini kita diingatkan atau dibukakan suatu gambaran seandainya semua ciptaan yang dianggap benda mati itu diberikan mulut, mereka akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Sebab patutlah Allah kita disembah, diagungkan, dan dimuliakan. Terlebih kita, makhluk ciptaan yang hidup, yang diberikan mulut dan kapasitas untuk memahami. Terlebih kita layak untuk memuji, mengagungkan Tuhan Allah kita. Marilah kita memuji nama-Nya yang besar, Tuhan Allah kita. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Para rasul di surga, kemuliaan-Mu, serta nabi dan martir mengagungkan-Mu. Gereja yang kemenangan yang diperjuangkan, mengaku nama-Mu, adanya berkumandang. Terpuji rahmat-Mu di bawah dan di atas. Ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak terbatas. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, nama-Mu yang telah dipuji dimuliakan di dalam kekekalan, Engkau perkenalkan kepada umat-Mu di dunia ini. Dan terlebih oleh karena Kristus Yesus, anak-Mu yang tunggal yang telah menebus umat perjanjian sebagaimana yang Kau kendaki. Kami pada waktu ini juga berkumpul bersama-sama dengan seluruh umat perjanjian baru dimanapun mereka berada. Layaklah Engkau ditinggikan dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Dan biarlah ketika kami memperdengarkan suara kami memuji memuliakan Engkau, Engkau berkenan memperdengarkan juga firman-Mu ya Tuhan, untuk kami dengar pada waktu ini, yang menjadi tuntunan kami di dalam ibadah maupun kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kami dituntun untuk sekali lagi meresapi dan mengakui akan kemuliaan-Mu melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, sembari kita tetap berdiri, kita telah melihat, kita menyaksikan apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dipandang oleh mata. Segala yang kelihatan oleh mata kita, bagi yang memiliki penglihatan yang baik, sesungguhnya Bapak Ibu adalah merupakan ciptaan daripada Tuhan kita. Sedangkan Tuhan kita sendiri yang menciptakan segala sesuatu tidak kelihatan. Dan Dia sendiri tidak diciptakan. Oleh karena itu marilah kita memberikan pengakuan kita kepada Allah yang tidak diciptakan ini. Kepada Allah yang telah memperkenalkan dirinya. God the uncreated one. Dan kita akan melanjutkan pujian kita across the lands. Of space and time, and fashion words to His design. The one whom angel hosts revere hung the stars like chandeliers, numbered every grain of sand, knows the heart of every man. He is King forever. He is King forever. He forevermore. Our fortress and our strength, He is the rock. God, our fortress and our strength, the rock on which we can depend, matchless in His majesty, His power, unshaken by the schemes of man, never changing, great I am. Kingdoms rise and kingdoms fall, God is faithful through it all. Crown Him King forever, crown Him King forever, crown Him King forevermore. God in mortal flesh, forsaken by a traitor's kiss, the curse of sin and centuries did pierce the lonely Prince of Peace. Oh, lifted high the sinless man, crucified the spotless Lamb, buried by the sons of man, rescued by the Father's hand, to reign as King forever, reign as King forever, reign as King forevermore. Let us praise together again the author of creation across the lands. Creation holds
Tuhan, biarlah kita terus memperdengarkan kemuliaan bagi nama-Nya, dan khususnya di dalam ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu yang sudah tidak tahan boleh kembali duduk, dan sedangkan yang lain Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari kita mendengarkan akan pengakuan iman komunal yang pada hari ini kita telah sampai di dalam katekismus pertanyaan 67 dan 68. Apakah perintah ke-6? Perintah ke-6 adalah jangan membunuh. Apakah yang dituntut melalui perintah yang ke-6 itu? Perintah yang ke-6 menuntut semua usaha yang sah untuk melindungi hidup kita sendiri dan hidup orang lain. Bukan hanya ini menjadi pengakuan kita yang mengingatkan kembali akan dasar-dasar iman kekristenan kita, tetapi kita pada hari ini melihat ada suatu gambaran aspek yang baru di dalam perintah yang ke-6, dan khususnya mengenai apa yang dituntut melalui perintah jangan membunuh. Itu berarti jangan membunuh manusia. Kita diingatkan bahwa di dalamnya adalah usaha untuk melindungi hidup kita sendiri dan hidup orang lain. Jikalau kita mengamati Bapak Ibu, ada orang yang kalau tidak ditolong nyawanya bisa dalam keadaan bahaya, maka kita memiliki tanggung jawab untuk menolong mereka. Jikalau kita melihat ada orang yang memiliki kekurangan dan sangat kekurangan sehingga membahayakan nyawanya, maka itu berarti kita juga harus bertanggung jawab untuk menawarkan bantuan dan memelihara hidup mereka. Sembari kita mengingat akan pelajaran ini, dipersilakan semuanya untuk duduk kembali Bapak Ibu, dan kita akan masuk ke dalam suatu pengakuan dosa secara komunal. Ya Tuhan, Allah kami yang penyayang, betapa kami diingatkan pada hari ini akan kesakitan yang disebabkan oleh dosa pembunuhan. Berapa banyak nyawa telah dihancurkan olehnya. Berapa banyak keluarga tercerai-berai. Berapa banyak orang tua dan anak-anak yang berduka. Dan itu semua hanyalah sebagian akibat dari pelanggaran terhadap perintah-Mu. Tuhan, berbelas kasihanlah atas kami. Engkau telah menderita dan mati, supaya kami lepas dari maut. Jauhkanlah kami dari pembunuhan. Demi nama-Mu kami memohon. Amin. Dan sekarang diberikan waktu kepada kita untuk masuk dalam pengakuan dosa secara pribadi. Dan mari kita mengambil waktu merenungkan sejenak perjalanan kita sepanjang hari-hari belakangan ini. Dan khususnya bila mana itu terkait dengan apa yang baru saja kita pelajari mengenai perintah yang ke-6. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku terkasih, dengarkanlah jaminan pengampunan sebagaimana yang diberitakan di dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayatnya ke-27 dan sampai ke-28a. Beginilah firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Mari kita sekali lagi bersatu di dalam doa, dan kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah menyatakan akan firman-Mu. Engkau telah memimpin kami sepanjang awal ibadah ini. Dan ketika kami mendengarkan akan apa yang disampaikan kepada kami melalui katekismus Westminster, kami diingatkan akan perintah-Mu untuk kami juga memelihara kehidupan
jangan membunuh. Tuhan, Engkaulah sumber daripada kehidupan. Tetapi sejak daripada manusia jatuh ke dalam dosa, pembunuhan terjadi. Dan Engkau Tuhan yang memperingatkan dengan lebih saksama lagi. Barang siapa yang menyebut kafir kepada sesamanya, barang siapa yang mengkhianati, yang menuduh, yang mengata-ngatain, itu sama dengan membunuh. Tidak tahu kami Tuhan, bahkan seringkali kami tidak sadar kalau perkataan kami melukai orang lain. Tidak sadar kami Tuhan bahwa mungkin apa yang kami sampaikan, kami menganggapnya sebagai suatu candaan, tetapi sesungguhnya telah menghancurkan reputasi atau menghancurkan kredibilitas seseorang. Engkau telah mengampuni kami Tuhan ketika Engkau mencurahkan darah-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu, tetapi kami Tuhan menyesal akan semua dosa-dosa yang kami lakukan. Dan Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kami juga kesempatan pada hari ini untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Dan kami mau mengatakan pertama-tama Tuhan bahwa kami bersyukur untuk setiap kesempatan di mana kami boleh bertatap muka. Bersyukur di mana kami Tuhan boleh berkumpul dan beribadah, tetapi kami juga terus mengingat akan saudara-saudara kami yang oleh karena pertimbangan tertentu mereka belum bisa berkumpul bersama. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa yang menghibur mereka. Biarlah Engkau juga Tuhan yang menyatakan kehadiran-Mu melalui Roh-Mu Tuhan yang menyatukan akan gereja-Mu di sepanjang zaman dan di segala tempat. Kami juga bersyukur ketika kami mendengar akan berita-berita yang baik mengenai saudara-saudari kami. Yang dulunya sakit, sekarang mereka telah mengalami masa pemulihan. Yang dulunya masih berada dalam masa pemulihan, sekarang benar-benar sudah segar bugar dan sehat kembali. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami meragukan. Seringkali kami berdoa tetapi kami merasa tidak yakin dengan apa yang kami doakan. Dan kesembuhan yang terjadi bagi keluarga maupun orang-orang yang kami kasih itu semata-mata oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena Engkau masih punya rencana dalam kehidupan mereka semasa mereka hidup. Dan terima kasih untuk itu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Pada hari-hari ini Engkau tahu Tuhan, kami masih terus berada di dalam zaman pandemi, di mana pada saat ini Tuhan fokus kebanyakan daripada orang-orang dan bahkan kebanyakan orang Kristen adalah untuk bekerja mencari mata pencaharian dan untuk menjaga kesehatan. Dan kami lupa Tuhan, seringkali kami tidak memanfaatkan waktu kami untuk menjalankan amanat agung-Mu, yaitu untuk bersaksi, yaitu untuk menyatakan Injil-Mu, membagikan berita Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkannya, dan bahkan untuk memuridkan orang-orang yang belum dimuridkan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mengirimkan pekerja-pekerja-Mu. Dan Engkau mengirimkan lebih banyak lagi pekerja-pekerja untuk menjalankan amanat-Mu Tuhan. Utuslah kami Tuhan. Dan jikalau kami selama ini lupa untuk melakukan bagian kami Tuhan, biarlah sepanjang yang mendengar akan suara ini, Roh-Mu bekerja untuk membangkitkan dorongan itu, untuk menginjili, setidaknya untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan Engkau sendiri yang memakaikan perkataan kesaksian itu untuk mengubahkan orang-orang yang belum mendengar Engkau, untuk menghidupkan mereka sehingga menjalani kehidupan yang baru di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan dan bangkitkan kembali Tuhan akan semangat orang-orang Kristen untuk menginjili di masa ini. Dan khususnya kami berdoa untuk para misionaris yang terus menjalankan akan misi Tuhan dimanapun mereka berada. Dan bahkan kami mengenal beberapa di antara kami sendiri jemaat CCM, para misionaris yang belum bisa kembali ke kampung halamannya, yang belum bisa kembali ke tempat di mana mereka melayani. Biarlah Engkau juga Tuhan yang terus membakar semangat dan gairah mereka untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Berkati dan urapilah Tuhan kesaksian mereka, sehingga dapat membangkitkan umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa di masa-masa ini oleh karena tuntutan pekerjaan, oleh karena tuntutan mata pencarian yang semakin sulit, beberapa pasangan
harus terpisahkan. Terpisahkan antar kota, bahkan terpisahkan antar laut pulau. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada keluarga yang terpisahkan. Mungkin memang sejak dari masa mudanya mereka terbiasa untuk merantau. Tetapi Engkau tahu Tuhan, tidak seharusnya keluarga terpencar-pencar. Tetapi saat ini Tuhan, situasi tidak memungkinkan. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menyatukan mereka kembali. Kiranya Engkau Tuhan merawat akan relasi di antara mereka sehingga tidak menjadi renggang, khususnya dalam masa-masa ini. Bangkitkanlah kebetulan dan kasih di antara kami yang terpisahkan dengan anggota keluarga kami di tempat yang jauh. Dan Tuhan, kami juga berharap kalau di sini kami boleh mendengarkan akan berita firman yang disampaikan, kami juga rindu supaya keluarga kami di tempat yang jauh, mereka juga boleh mendapatkan berita firman Tuhan, khotbah yang membangkitkan akan roh mereka, membangkitkan iman mereka. Kirimkanlah Tuhan utusan-Mu untuk melayani keluarga kami yang jauh juga. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami Tuhan, inilah seru sembahyang kami Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkannya dan bahkan Engkau akan melakukan jauh yang lebih daripada apa yang kami pikirkan oleh karena kesetiaan-Mu dan kemurahan-Mu. Itulah yang menjadi jaminan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan seluruh doa ini. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku terkasih, tibalah saatnya kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan sebagaimana yang biasa kita lakukan selama masa ibadah online, saat ini juga kita diberikan suatu cara, metode untuk memberikan persembahan, yaitu Bapak Ibu bisa melakukan scan kode kris maupun kepada yang di onsite, petugas bisa menjalankan akan persembahan. Dan sembari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik, Bapak Ibu, mari kita melanjutkan pujian kita mengingat akan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberi dan banyak memelihara hidup kita dalam hari-hari ini. Mari kita mengagungkan Tuhan dan mengucapkan terima kasih ya Tuhanku dengan pujian berikut. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat. Yang wanita saja. Bait kedua, kaum wanita. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku. Aku dalam masa muda, aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Bait yang ketiga, mari kita kaum pria akan menyanyikannya. Dan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Baitnya yang keempat, mari kita sekali lagi nyanyikan bersama-sama. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman.
Sekali lagi kita bersatu di dalam doa untuk mengangkat persembahan ini. Tuhan Allah kami yang hidup, tidak henti-hentinya kami layak untuk menaikkan syukur terima kasih kepadamu yang terus memeliharakan kehidupan kami. Seringkali memang mata kami hanya melihat kekurangan, tetapi sesungguhnya Engkau mencukupkan. Seringkali Tuhan kami menginginkan lebih, padahal ternyata Engkau telah memberikan bagian yang jauh lebih berharga. Melalui persembahan yang dinaikkan oleh umat-Mu ini Tuhan, biarlah kami terus belajar untuk mengucap syukur dan mencukupkan diri kami dengan segala yang terbaik daripada Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan daripada umat-Mu ini, dan Engkau berkenan untuk memakainya untuk menyatakan akan kerajaan-Mu di tempat-tempat yang belum pernah mendengarkan akan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami menaikkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang pengasih. Amin. Sekarang Bapak Ibu, saatnya kita untuk mendengarkan pemberitaan khotbah. Dan kita masih terus berada di dalam 1 Tesalonika. Hari ini kita akan dilayani oleh Reverend Johannes Halim. Mari kita siapkan hati kita, siapkan catatan kita, dan kita sama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya ini. Silakan menyaksikan. Selamat pagi saudara-saudara dalam Kristus. Saya sungguh mengucap syukur boleh membagikan kebenaran firman Tuhan melalui mimbar Christ Chapel Manado, Christ Chapel Palembang, dan Christ Chapel Kupang. Kita akan melanjutkan studi kita dari kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat ke-13 sampai ke-18. Bagi saya, pasal 4 dari kitab 1 Tesalonika adalah pasal yang menceritakan bagaimana kita hidup harus menyenangkan Tuhan. Di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, maka Paulus mengencourage kita untuk tetap hidup menyenangkan Tuhan. Kalau saudara ingat 2 minggu yang lalu, dari ayat 1 sampai 8, Paulus mengatakan kita diminta untuk menyenangkan Tuhan dengan menjaga kekudusan kita, menjaga tubuh kita, menghindari tubuh ini dari percabulan. Karena ketika kita mencabulkan diri kita atau terlibat di dalam percabulan, kita tidak mengasihi sesama kita. It's not about your body itself, but your love to your neighbor. Lalu di dalam pas ayat 9 sampai 12 minggu lalu, kita belajar bagaimana Paulus meminta kita untuk mengasihi sesama kita. Dan Paulus mengatakan kita mengasihi sesama kita dengan tidak kepo, dengan tidak urusan orang lain terlalu banyak, tetapi justru mengurus diri kita sendiri, menghidupi apa yang harusnya kita hidupi, dan bekerja dengan tangan kita, sehingga kita tidak menjadi beban bagi tubuh Kristus yang lain. Saudara, kita diminta untuk tidak menjadi sampah masyarakat. Kita diminta untuk mengasihi komunitas kita dengan menjaga kehidupan kita lebih dan lebih baik lagi, saudara. Maka di dalam kehidupan kita di tengah-tengah orang yang tidak percaya, Paulus meminta kita untuk menyenangkan Tuhan dan mengasihi sesama. Bukankah ini intisari dari hukum yang terutama? Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, di bagian kita pagi ini, ayat 13 sampai 18, Paulus mengingatkan kita untuk menyenangkan Tuhan dengan 3 cara. Yang pertama, mengingat kebenaran firman Tuhan, mengingat ajaran Tuhan di tengah-tengah orang yang tidak mengerti ajaran Tuhan. Yang kedua, Paulus mengingatkan kita untuk menyenangkan Tuhan dengan menghidupi pengharapan kita, memperlihatkan kepada dunia bahwa pengharapan kita di dalam Kristus adalah pengharapan yang benar, pengharapan yang kita hidupi, bukan cuma kita katakan, saudara. Dan yang ketiga, Paulus meminta kita untuk menyenangkan Tuhan dengan kembali mengasihi sesama kita, dengan mengencourage satu sama lain, menghibur satu sama lain, memberitahukan kepada mereka tentang pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Saudara, menghidupi pengharapan kita dengan mengasihi sesama, dengan menunjukkan pengharapan sejati ini, maka Tuhan senang dengan apa yang kita kerjakan. Mari kita baca teks kita pagi hari ini
dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah firman Tuhan yang kudus, yang tidak bersalah, yang tidak membawa kita kepada kesalahan, bagi saudara dan saya, umat Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Kami menerima kebenaran firman Tuhan sebagai sesuatu yang yah dan amin. Tetapi kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus agar kami memahami apa yang tertulis. Kiranya pada waktu yang singkat ini, Allah Roh Kudus boleh bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga menggerakkan seluruh aspek tubuh kami untuk menghidupi apa yang kami dengar, untuk menjalankan apa yang kami pelajari. Berikanlah kami kerendahan hati untuk menerima kebenaran-Mu, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita semua pasti akan mengalami kedukaan. Siapa dari kita yang tidak akan mengalami kedukaan? Jika saudara pernah hidup, saudara mesti ingat, saudara pasti mati. Jika kita punya kerabat yang hidup, suatu hari kerabat kita akan mati. Saudara, di tengah-tengah kedukaan, maka sikap kita sebagai orang percaya akan membedakan dengan orang-orang yang tidak percaya. Orang percaya akan mengalami kematian dan kedukaan. Orang yang tidak percaya juga akan mengalami kematian dan kedukaan, tetapi sikap mereka, sikap antara kita dengan mereka, membedakan siapa kita. Saudara, baru-baru ini saya mensyukuri bahwa di dalam komunitas Christ Chapel kita bisa saling melayani di dalam kedukaan. Seorang guru dari Manado yang bertugas di Kupang harus kembali ke Manado, area Manado, karena keluarganya meninggal. Christ Chapel Manado melayatnya. Dan ketika sebaliknya terjadi, seorang dari Kupang yang bertugas di Manado mengalami kedukaan di Kupang dan harus kembali di Kupang, maka Christ Chapel Kupang juga boleh menolongnya. Saudara, ini suatu kasih persaudaraan yang indah di dalam persekutuan Christ Chapel yang kita miliki. Saudara, mari kita lihat teks kita, ayat 13, Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika satu hal yang sangat penting. Dan Paulus mengatakan demikian, selanjutnya, saudara, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Paulus tidak mau jemaat Tesalonika tidak mengetahui, uninformed, atau dalam bahasa lain juga to be ignorant. Saudara, kata to be ignorant yang digunakan di sini atau dalam bahasa Indonesia tidak mengetahui, ini bukan sekedar tidak tahu, saudara. Yang digunakan adalah agnoeo, yang juga merupakan akar kata dari agnostik. Sepertinya kita tidak bisa tahu. Maka kata agnoeo juga memiliki makna pertama, tidak tahu apa yang Paulus katakan. Tetapi juga memiliki makna kedua, tidak mau tahu apa yang Paulus katakan. Dan makna ketiga yang lebih parah lagi, belaga nggak tahu
apa yang Paulus katakan. Ketika Paulus mengatakan ini jangan ignorant, jangan seperti nggak tahu, maka dengan kata lain Paulus sedang mengingatkan mereka. Artinya ada kemungkinan mereka sudah tahu atau sudah pernah dengar. Kalau saudara membaca pasal 1 dari kitab Tesalonika, itu juga dikatakan bahwa, pasal 2 tepatnya, dikatakan bahwa mereka telah menerima pengajaran-pengajaran Paulus. Dan kalau saudara melihat apa yang Paulus katakan dalam ayat 14-17, Paulus mengatakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 17, Paulus mengajarkan mereka tentang kematian dan kebangkitan Kristus selama 3 hari Sabat. Jadi dapat kita simpulkan atau indikasikan bahwa mereka sebetulnya sudah tahu. Sehingga Paulus sebetulnya mengingatkan mereka supaya mereka jangan tidak mau tahu, apalagi pura-pura tidak tahu. Saudara, seringkali ketika kita mengalami sesuatu masalah dan kita membutuhkan jawaban dari firman Tuhan, maka kita perlu mengeceknya, saudara. Apakah saudara sudah pernah tahu atau belum? Kalau saudara belum pernah tahu, saudara bisa membaca firman Tuhan dan bertanya kepada saudara-saudara yang lebih tahu. Tapi seringkali juga kita sebetulnya sudah tahu, tapi kita tidak mau tahu. Kita belaga nggak tahu. Saudara tahu bahwa Tuhan melarang kita melakukan sesuatu. Tapi kita mempertanyakannya, apakah benar Tuhan melarang kita? Itu namanya pura-pura nggak tahu, saudara. Atau saudara tahu Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Saudara cek hati saudara. Tidak ada yang tahu selain Tuhan dan saudara bahwa apakah saudara tahu atau tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu. Saudara. Paulus mengatakan bahwa apa yang dia katakan ini adalah firman Tuhan. Ingat Paulus mengatakan di dalam pasal 4 1 Tesalonika ini bahwa Allah sendiri telah mengajar engkau di dalam Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kudus. Sehingga dalam pasal 4 ayat 8 Paulus mengatakan jika engkau menolak perkataan-perkataan ini, engkau bukan menolak perkataan Paulus, tapi engkau menolak Allah itu sendiri. Saudara, mengapa untuk masalah kedukaan Paulus mesti mengatakan kepada Tesalonika hal-hal yang demikian? Saudara, orang-orang Tesalonika adalah orang-orang Yunani kebanyakan. Orang-orang Kristen di Tesalonika sebagian besar adalah orang Yunani yang bertobat. Sehingga budaya Yunani sangat kuat di tengah-tengah mereka. Dan orang Yunani percaya bahwa tubuh dan jiwa adalah dua hal yang berbeda. Tubuh adalah jahat, jiwa adalah murni. Sehingga jiwa kematian bagi mereka adalah jiwa meninggalkan sesuatu yang jahat ini. Sehingga jiwa boleh mendapatkan kemurniannya, saudara, atau kesuciannya. Tetapi itu bukan apa yang Alkitab katakan. Nah, orang-orang Tesalonika berkata bahwa kalau sudah mati, maka jiwa dan tubuh tidak akan pernah kembali lagi. Mau juga mengatakan bahwa kalau di dalam orang-orang Kristen Tesalonika, mereka mengatakan, mereka mencampur adukan ini dengan Kristus, maka mereka mengatakan orang yang sudah mati tidak akan bertemu dengan Kristus. Orang yang sudah mati, tubuh dan jiwanya terpisah selama-lamanya. Ini membuat mereka khawatir. Ini membuat mereka sedih ketika kerabat mereka meninggal. Karena mereka berpikir itulah perjumpaan mereka terakhir. Mereka mendengar kebangkitan Kristus, tapi mereka tidak memahami apa artinya. Tetapi apa yang Paulus katakan? Paulus menjelaskan nanti dalam ayat 14-17 bahwa itu bukan ajaran Alkitab. Dan Paulus ingin mengatakan kepada mereka, jangan ignorance, jangan nggak tahu, jangan pura-pura nggak tahu, belaga nggak tahu, bahwa inilah firman Tuhan yang menceritakan tentang kebangkitan dan pengharapan kita di dalam kebangkitan Kristus. Saudara, di dalam kehidupan kita, seringkali kita menyelesaikan masalah kehidupan ini di luar terang Alkitab. Kita mencari jawaban dari dunia ini, sehingga bukan mendapatkan jawaban yang benar, kita mendapat jawaban yang salah. Dan seringkali, gara-gara kita tidak mencari kebenaran dalam firman Tuhan, seringkali kita menjadi stressful, bukan mendapatkan ketenangan. Karena itu pemahaman kita akan firman Tuhan itu sangat penting. Saudara, dalam Mazmur 121 ayat 7 dikatakan, Tuhan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya.
Maka Mazmur 121 mengindikasikan bahwa Tuhan menjaga kita bukan hanya ketika kita hidup, tetapi juga ketika kita mati. Bahkan ketika kita mati, antara kita mati sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, Tuhan pun menjaga jiwa kita. Kita perlu memahami ini. Bagi kita yang di dalam Kristus, bahwa Kristus Immanuel Principle, Kristus beserta kita ketika kita hidup, ketika kita mati, sampai Yesus datang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Immanuel Principle yang selalu kita bunyikan dengan mulut kita, tapi mungkin kita lupa tentang hal ini. Saudara, Paulus mengatakan bahwa kita harus semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Maka pengenalan kita akan Tuhan hanya dapat kita pelajari, dapat kita tambahkan ketika kita mempelajari firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan begitu penting sehingga ini menjadi kekuatan bagi kita untuk melihat, mengingatkan kita akan pemeliharaan Tuhan selama-lamanya. Saudara, seringkali ketika kita membaca firman Tuhan, kita hanya menjadikan kitab suci ini sebagai objek. Di mana yang saya pahami, di mana yang tidak saya pahami. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan bukanlah objek, tetapi subjek yang akan menundukkan hati kita. Maka ketika saudara membaca firman Tuhan, maka saudara harus membacanya sebagai orang yang siap untuk ditundukkan. Dengan kerendahan hati, kita datang membaca kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak pura-pura tahu. Saudara, Tuhan senang ketika saudara membaca firman Tuhan, maka saudara akan tahu. Tapi Tuhan tidak senang kalau saudara tahu, lalu menjadi pura-pura tidak tahu. Karena itu Paulus mengingatkan kita. Inilah poin pertama saya, saudara. Tuhan senang ketika kita tidak ignorance kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan senang ketika kita tidak pura-pura tidak tahu. Tuhan tidak suka kepada orang Kristen yang belagak tidak tahu. Saudara tahu bahwa banyak hal yang Tuhan larang, tapi seringkali kita pura-pura tidak tahu. Terus poin saya yang kedua adalah dalam ayat 14-17 yang mengatakan bahwa inilah yang Paulus ingin ingatkan kepada mereka, bahwa ada pengharapan setelah kematian. Paulus mengatakan 3 hal penting. Yang pertama, di dalam ayat 14 dikatakan bahwa jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati, maka fakta pertama adalah fakta kematian Kristus. Saudara, ini hal yang sama yang Paulus sudah katakan di dalam Kisah Para Rasul 17 ketika pertama kali Paulus menginjili mereka. Kematian Kristus, dosa kita telah dihapus. Maka pengharapan kita karena fakta kematian Kristus, Yesus menggantikan dosa kita. Yesus membayar lunas seluruh dosa kita. Yohanes 5 ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Saudara yang di dalam Kristus, kematian Kristus telah memindahkan saudara dari alam maut ke alam hidup. Kematian Kristus telah memindahkan saudara dari orang yang harus dihukum karena dosa, telah dibebaskan dari dosa. Itu pengharapan yang pertama. Pengharapan yang kedua adalah fakta kebangkitan Kristus. Di dalam ayat yang sama, ayat 14, Paulus mengatakan, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Fakta kebangkitan Kristus. Kristus menjadi yang sulung di antara yang lain. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 20, yang benar ialah, artinya Paulus sedang mengcounter ajaran-ajaran yang tidak benar, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya, Yesus mungkin bukan yang pertama mati, tetapi Dia yang pertama bangkit. Dan artinya kebangkitan Yesus akan menjadi rentetan dari kebangkitan-kebangkitan berikutnya, yaitu orang-orang yang di dalam Kristus ataupun di luar Kristus akan ada kebangkitan. Sebagian orang Yahudi tidak percaya akan kebangkitan orang mati, yaitu orang Saduki. Tapi Yesus ingin mengatakan bahwa ada kebangkitan.
Di dalam Yohanes 11 ayat 25, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Maka fakta kebangkitan Kristus menjadi alasan kedua mengapa kita memiliki pengharapan setelah kematian. Fakta yang ketiga ada di ayat 16, saudara. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Fakta yang ketiga bukan cuma mati dan bangkit, tetapi Yesus akan datang kembali. Inilah menjadi fakta yang sungguh menyenangkan, karena ketika Yesus datang kembali, Dia akan membawa kita semua yang masih hidup. Saudara, Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 6-8 bahwa kami semua menantikan kedatangan Kristus. Saudara, 3 fakta ini menjadi 3 alasan mengapa kita memiliki pengharapan setelah kematian. Karena setelah Kristus mati, dosa kita dihapus. Setelah Kristus bangkit, maka kita semua juga akan memiliki pengharapan untuk dibangkitkan kembali. Dan Yesus datang kembali akan menyatukan tubuh dan jiwa, tubuh dan roh yang terpisah sementara ini untuk boleh memiliki kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Ini fakta yang tertulis di dalam Alkitab. Pertanyaannya, apakah saudara percaya? Ataukah saudara tidak mau percaya? Ataukah saudara pura-pura tidak tahu bahwa ini yang dikatakan kitab suci? Saudara, fakta berikutnya adalah apa yang akan terjadi pada hari itu. Yang terjadi, saudara, yang ayat 14 mengatakan yang mati akan bertemu dengan Kristus. Maka dikatakan di dalam ayat 14, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sangat jelas dikatakan bahwa yang mati akan berkumpul bersama dengan Allah. Saudara, berkumpul. Maka walaupun di dalam bahasa Inggris dikatakan mungkin seperti tidur, karena orang Yunani dan Ibrani sering menggunakan gaya bahasa yang menghaluskan, yaitu tidur sebagai lambang kematian, tetapi Alkitab tidak pernah punya konsep bahwa orang yang mati, jiwanya tidur sampai Yesus datang kembali. Beberapa denominasi mengajarkan demikian. Ketika kita mati, tubuh kita terbaring di dalam kubur, hancur menjadi debu, dan jiwa kita tidur sampai Yesus datang yang kedua kali. Itu bukan ajaran Alkitab, saudara. Ajaran Alkitab paling tidak dari ayat ini, saudara sudah belajar bahwa yang mati, yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini perkataan Yesus kepada penjahat di kayu salib. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di paradis, di surga, di Firdaus. Bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, Alkitab tidak mengajarkan kita bahwa kita akan mengalami unconscious sampai Yesus datang. Tidak. Jiwa kita akan bertemu dengan Kristus. Saudara, pengakuan iman gereja kita, yaitu pengakuan iman Westminster, di dalam pasal 32 ayat 1 berbunyi demikian. Sesudah kematian, tubuh manusia kembali menjadi debu, tetapi jiwa mereka langsung kembali kepada Allah yang telah menganugerahkannya. Pada waktu itu, orang-orang yang di dalam Kristus akan disempurnakan dalam kekudusan. Pada waktu itu kekudusan kita sempurna dan akan diterima di dalam surga. Di sana para jiwa-jiwa ini akan memandang Allah di dalam cahaya dan kemuliaan sambil menantikan kebangkitan tubuh mereka. Tubuh terbaring, jiwa bertemu dengan Kristus, bersekutu dengan Kristus, memandang wajah Kristus dengan kemuliaannya. Kesucian kita, kemurnian kita, sanctification kita selesai pada waktu itu, saudara. Tetapi jiwa orang-orang yang di luar Kristus akan dibuang ke dalam neraka. Dan di sana mereka tetap tinggal dalam penganiayaan dan kegelapan yang paling pekat sampai hari penghakiman. Saudara, Alkitab tidak mengenal tempat lain selain tempat yang kita sebut bersama dengan Kristus dan neraka.
Saudara, itulah yang terjadi. Tubuh kita terpisah dengan jiwa. Tubuh kita hancur menjadi tebu. Tapi jiwa kita bagi orang yang dalam Kristus akan bersama dengan Kristus. Memandang kemuliaan Dia. Dan yang di luar Kristus akan ada di dalam hukuman. Di dalam kegelapan yang kekal. Kedua jiwa ini menantikan hari kedatangan Kristus. Saudara, ketika Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, maka Paulus ingin mengatakan kalau dia hidup, dia akan bekerja memuliakan Kristus. Maka ketika Paulus mengatakan mati adalah keuntungan, Paulus tidak memikirkan bahwa kalau dia mati jiwanya akan tertidur. Tetapi mati adalah keuntungan karena Paulus memikirkan atau dia menyadari konsep ini bahwa dia akan bertemu dengan Kristus, dia akan memandang wajah kemuliaan Kristus, dia akan bersama-sama di dalam persekutuan dengan Kristus. Maka Alkitab mengatakan yang meninggal di dalam Kristus sebelum Yesus datang kembali akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Kematian memang memisahkan jiwa dari tubuh, tetapi bagi orang yang dalam Kristus, kematian menyatukan jiwa dengan Kristus. Saudara, ayat 17 dikatakan, tadi yang mati, ayat 17 bicara yang hidup. Yang hidup akan bertemu dengan Kristus ketika Yesus datang yang kedua kali. Kalau kita memiliki kesempatan tetap hidup ketika Yesus datang, maka dikatakan bahwa di awan-awan kita akan bertemu dengan Kristus. Saudara, awan selalu melambangkan kehadiran Tuhan. Saudara ingat tiang awan melambangkan kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Saudara ingat Yesus naik ke awan dan dia akan turun seperti dia naik, maka dia akan turun dari awan. Maka itu mengatakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, baik kepada yang mati maupun kepada yang masih hidup. Ini sesuai dengan apa yang pemazmur katakan bahwa Tuhan memelihara kita ketika kita hidup, ketika kita mati. Immanuel Principle selalu berjalan di sini. Saudara, maka itu terjadi dikatakan pada hari Tuhan ayat 16 bahwa pada waktu itu ketika Tuhan datang, hari penghakiman datang, kedatangan Yesus yang kedua kali itu suatu hal-hal, istilah-istilah yang berbeda, tapi the D-Day, the Lord's Day, maka pada waktu itu penghulu malaikat akan berseru, sangkakala akan berbunyi, dan Tuhan sendiri akan turun. Ini suatu penggambaran bahwa Tuhan akan datang, akan turun dari surga, menghakimi yang hidup dan yang mati. Bukankah itu pengakuan iman kita? Apakah saudara selalu mengucapkan pengakuan iman, tapi saudara tidak mengimani pengakuan saudara? Bahwa Yesus akan turun, menghakimi yang hidup dan yang mati. Saudara, bagaimana Yesus turun, ini adalah salah satu penggambaran yang Paulus katakan. Tetapi, saya tidak memahami ini seperti literal, bahwa Yesus akan turun demikian. Nanti pada waktunya akan tiba-tiba ada penghulu malaikat berteriak, Yesus datang! Lalu ada trompet seperti itu, saya tidak tahu. Tapi saya melihat bahwa ini hanyalah penggambaran bahwa Yesus akan datang. Di bagian yang lain, penggambaran kedatangan Yesus berbeda dengan yang Paulus katakan. Di dalam Wahyu 6 ayat 14 dikatakan, langit menghilang seperti kertas digulung. Saudara, kalau langit menghilang, maka saya juga tidak tahu bagaimana Yesus turun di awan. Langitnya sudah tidak ada. Saudara, perbedaan-perbedaan penggambaran bagaimana Yesus turun bukanlah menunjukkan Alkitab pelin-pelan atau Alkitab tidak sesuai. Tidak. Setiap orang diberikan gambaran oleh Kristus, oleh Roh Kudus itu sendiri, bagaimana penggambaran itu. Tetapi itu semua hal yang kita tidak tahu dengan pasti. Yang kita tahu dengan pasti bahwa Yesus akan datang. Itulah pengakuan iman kita. Dia akan turun untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Pertanyaan kita bukan bagaimana dia turun. Pertanyaan kita, apakah ketika dia turun, kita akan dihakimi sebagai orang yang hidup atau orang yang mati di dalam Tuhan. Saudara, bicara mengenai kebangkitan tubuh. Maka Yohanes 11 ayat 25 berkata, Yesus sendiri berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kebangkitan memberikan kita kehidupan yang baru. Jadi setelah kita mati, maka kita akan terpisah tubuh dan jiwa. Maka pada waktu Yesus datang,
tubuh kita akan dibangkitkan, dan tubuh dan jiwa kita akan bersatu. Kita akan memiliki kehidupan baru seperti dengan tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Saudara, hari ini kita hidup sebagai manusia. Ketika kita mati, tubuh dan jiwa akan terpisah. Jiwa orang-orang dalam Kristus akan bersama dengan Kristus. Jiwa orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan ada di tempat penghukuman kekal. Nah, selama tubuh dan jiwa yang terpisah ini, masing-masing menantikan kebangkitan tubuh yang hancur itu. Nah, pada hari kebangkitan nanti, baik tubuh orang percaya maupun tubuh orang yang tidak percaya akan dibangkitkan kembali dan akan bersatu. Maka di dalam Tuhan, kita yang di dalam Tuhan, tubuh dan jiwa kita akan bersatu dan hidup di dalam kekekalan. Inilah kehidupan kita yang kekal. Bagi orang yang tidak percaya Tuhan, tubuh mereka juga akan dibangkitkan dan mereka akan bersatu dan hidup di dalam suatu penghukuman kekal. Saudara, pengakuan Imam Westminster pasal 32 ayat 3 mengatakan demikian. Tubuh orang-orang yang tidak percaya Tuhan akan dibangkitkan oleh kuasa Kristus untuk keaiban. Tapi tubuh-tubuh orang yang percaya kepada Tuhan akan dibangkitkan untuk kehormatan, dijadikan serupa dengan tubuh kebangkitan Kristus yang mulia. Pengakuan iman kita begitu jelas menceritakan apa yang terjadi, dan semuanya itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita mulai berpikir, mengapa tubuh itu menjadi penting? Ajaran Yunani mengatakan bahwa tubuh tidak penting. Karena itu tubuh dan jiwa harus meninggalkan tubuh. Dan setelah jiwa terpisah dengan tubuh, tidak ada lagi kemungkinan untuk kembali. Demikian juga dengan ajaran-ajaran timur, agama-agama timur. Tubuh dan jiwa terpisah. Tetapi Alkitab mengatakan tubuh itu penting. Karena itu Tuhan akan membangkitkan tubuh. Yohanes 5 mengatakan tubuh orang benar akan dibangkitkan. Tubuh orang yang tidak percaya Tuhan akan dibangkitkan. Pengakuan iman kita mengatakan demikian. Karena itu saudara, hati-hati. Saudara tidak akan pernah mengalami kehilangan kekal. Yang ada adalah kematian kekal itu sendiri, saudara. Karena tubuh begitu penting. Karena itu Tuhan berkata melalui Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah penting. Karena itu Paulus mengatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, sekarang saudara mengerti mengapa kita harus menjaga kekudusan tubuh ini. Kedua, kita tidak hanya memuliakan Tuhan dengan jiwa dan roh kita, tapi kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Karena manusia itu tubuh dan jiwa. Ketika manusia memuliakan Tuhan, dia memuliakan dengan tubuh dan jiwanya. Saudara, Tuhan peduli dengan tubuh saudara. Jangan pernah saudara mengotori tubuh saudara dengan dosa. Saudara, dalam Mazmur 16 ayat 9-10, pemazmur sudah mengatakan demikian. Hatiku bersukaria, jiwaku bersorak-sorai karena tubuhku akan diam dengan tentram di dalam Tuhan. Saudara, hati yang bersorak-sorai ini, jiwa yang bersukacita ini oleh karena tubuh ini akan diam bersama dengan Tuhan. Ayub, di dalam segala kesulitannya dia berkata, in my flesh I shall see God. Ayub 19 ayat 26. Di dalam dagingku aku akan melihat dan bertemu dengan Tuhan. Ayub mengamini ini, bahwa tubuh kita akan melihat Tuhan. Tubuh yang mati, yang tergeletak di dalam kubur, ataupun dihancurkan oleh mesin-mesin krematorium, akan dibangkitkan. Tubuh kerabat saudara, tubuh papa saudara, tubuh mama saudara, yang saat ini terbaring, suatu hari akan dibangkitkan. Suatu hari, tubuh ini akan melihat Tuhan. Selama kita di dalam Kristus, kita memiliki pengharapan ini. Setelah kita perlu memahami hal ini. Kita jangan pura-pura nggak tahu. Kita sudah tahu. Karena itu kita harus hidup di dalam kekudusan. Tubuh ini penting. Tubuh ini akan dibangkitkan. Kita harus hidup di dalam pengharapan yang benar. Saudara, ketika kita menyadari pengharapan ini, maka kita akan memiliki kekuatan untuk hidup kudus. Untuk hidup mengasihi Tuhan. Karena kita tahu segala sesuatu ini akan berakhir dengan indah. Happy ending. Memang
Happily ever after sepertinya hanya milik Disney. Kehidupan kita sepertinya nggak happily ever after. Tapi saya mengatakan bahwa Alkitab terutama mengatakan bahwa di dalam Kristus endingnya happily ever after. Saudara, kita boleh meratap. Di dalam kehidupan menuju happily ever after, kita akan meratap. Tetapi karena meratap itu natural, Yesus juga meratap. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, tentu kita meratap. Saudara adalah hanya orang gila yang ketika ada keluarga yang meninggal, dia tertawa-tawa dan bergembira-gembira. Saudara, ketika dikatakan jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan, Paulus tidak mengatakan jangan berduka. Tapi Paulus ingin kita berduka di dalam pengharapan. Paulus ingin kita meratap, tetapi dirangkai dengan pengharapan. Seperti rantai DNA, saudara. Meratap, tapi dirangkai dengan pengharapan. Paulus tidak ingin kita meratap sendirian tanpa pengharapan. Tapi Paulus ingin kita meratap, menangis dengan benar. Waktu masih kecil, anak saya Jason selalu malu kalau dia ditemukan dalam keadaan menangis. Lalu dia akan berkata, saya nangis yang penting-penting aja kok. Jadi dia sudah merasa dari kecil kalau nangis untuk hal yang tidak penting itu tidak baik. Saudara, menangislah untuk hal yang penting. Menangislah ketika saudara berdosa. Menangislah ketika saudara tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Menangislah ketika saudara tahu bahwa saudara pura-pura tahu. Belaga nggak tahu tentang firman Tuhan. Menangislah ketika ada keluarga di dalam Kristus yang meninggal, tetapi dirangkai dengan pengharapan. Mungkin kalau saudara tahu kerabat saudara tidak di dalam Tuhan, menangislah karena saudara tidak akan bertemu lagi dengan dia. Saudara, kita harus melihat segala kehidupan kita hari ini tidak hanya dari perspektif saat ini, tapi melihat dari perspektif kekekalan. Maka poin saya yang kedua adalah Tuhan senang ketika kita mengetahui kebenaran ini dan menjalankannya, menghidupinya di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak senang ketika saudara tahu, tapi saudara pura-pura tidak tahu. Saudara belaga nggak tahu bahwa ada kekekalan. Maka orang-orang yang terus melakukan dosa, orang-orang yang terus tidak menjaga kekudusannya, yang tidak mengasihi sesamanya, yang tidak mengurus tubuhnya dengan baik, itu adalah orang yang pura-pura nggak tahu, belaga nggak tahu bahwa Tuhan akan menghakimi mereka. Saudara, poin terakhir saya adalah menyenangkan Tuhan dengan mengencourage one another. Saudara, kita perlu menghidupi apa yang kita percayai. Ketika pengharapan kita semakin kuat, maka kita akan semakin memiliki kekuatan. Ada mesin yang mendorong kita untuk semakin hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Minggu lalu Pastor David Kim mengatakan Paulus menuntut more and more. Apa artinya, saudara? Ada ekspektasi untuk bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu, kita perlu semakin hari semakin kuat, dan kekuatan kita datang karena pengharapan di dalam Kristus. Saudara, kita perlu memahami ini. Kita perlu menghidupi ini, dan kita perlu memperlihatkan kepada dunia bahwa pengharapan yang kita miliki bukan cuma di mulut, bukan cuma di kertas, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan cuma di pikiran, tapi di hati. Bukan cuma di hati, tapi seluruh tangan dan kaki kita memperlihatkan ini. Maka ketika dunia melihat bahwa kita hidup dengan pengharapan di dalam Kristus, kita akan dengan mudah menjelaskan kepada mereka tentang pengharapan yang kita miliki. Tapi bagaimana mungkin kita menjelaskan pengharapan kita kalau kita sendiri tidak memperlihatkan bahwa kita meyakini dan menghidupi pengharapan itu, saudara? Ada orang yang mungkin berjualan barang dan mengatakan madu ini adalah madu yang terbaik. Madu ini memberikan kesehatan. Tapi ketika ditanya apakah saudara sudah menikmati, merasakan madu ini, dia bilang belum pernah. Saudara, sangat sulit untuk kita percaya apa yang dia katakan ketika dia sendiri belum pernah merasakan itu. Apakah saudara sudah merasakan pengharapan ini?
Saudara belum di dalam kematian. Saudara belum di dalam kekekalan. Tapi apakah saudara merasakan, menikmati, mencicipi kekekalan itu di dalam Tuhan? Jika saudara belum pernah merasakan itu, mungkin ini waktunya bagi saudara untuk datang kepada Kristus, untuk bertobat dari segala dosa saudara, dan berkata, Tuhan ampuni saya, yang terus melawan Engkau, yang terus berpikir bahwa aku adalah hidup bagi diriku sendiri. Maka ketika saudara datang kepada Kristus, Dia akan memberikan kelegaan, dan saudara akan merasakan kekekalan. Saudara akan merasakan, mencicipi pengharapan itu. Dan pengharapan itu manis, indah di dalam Tuhan. Tapi jika saudara terus-menerus ngotot untuk bergantung pada kekuatan saudara, hati-hati saudara. Karena saudara bukan orang yang tidak tahu bahwa Yesus akan datang menghakimi saudara. Saudara adalah orang-orang yang pura-pura nggak tahu, atau orang-orang yang nggak mau tahu. Itu berbahaya sekali, saudara. Saudara, saya mau cerita tentang papa saya. Saya dan papa saya adalah memiliki hubungan yang sangat dekat, saudara. Setiap pagi sebelum menikah, saya selalu memiliki waktu bersama dengan papa untuk minum kopi bersama dan berbagi koran. Kompas pada waktu itu sangat tebal, saudara. Tidak seperti hari ini yang sudah tipis. Kami berbagi koran. Kami berdiskusi apa yang kami baca. Saya sangat merindukan percakapan dengan papa saya setiap pagi, saudara. Kami membahas Alkitab juga. Papa saya bukan orang percaya, dan saya berusaha untuk menjelaskan kepada papa saya tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi tidak mudah bagi papa saya untuk percaya. Tetapi tanpa sepengetahuan saya, papa saya selalu berkata kepada teman-temannya bahwa saya adalah pendeta. Saya adalah sarjana teologi, padahal saya adalah sarjana sains, saudara. Maka beberapa orang ketika ketemu saya, teman-teman papa saya memanggil saya pendeta. Saya bilang saya bukan pendeta. Oh, papa kamu bilang pendeta. Gitu. Di dalam hati papa saya adalah seorang pendeta. Padahal dia belum percaya, tapi dia senang anaknya menjadi pendeta. Saudara, suatu hari, 12 tahun yang lalu, papa saya divonis kanker, stadium 4B. Dan dokter mengatakan hidupnya tinggal 4 bulan lagi. Saya sangat sedih, saudara. Saya berdoa agar papa boleh percaya Tuhan sebelum Tuhan memanggil dia. Saya sudah berdoa 17 tahun untuk papa saya. Tapi tidak mudah bagi papa saya untuk percaya. Dan 17 tahun setelah saya berdoa, Tuhan menjawab doa saya. Papa saya mau dipercaya dan dibaptis. Lalu dia meninggal. Setelah saya berdoa untuk kesembuhan papa saya. Saya berdoa agar papa saya boleh melihat saya menjadi pendeta. Saya berdoa demikian. Oh Tuhan, sembuhkan papa saya akan jadi pendeta. Karena saya pikir itu keinginan Tuhan yang dinyatakan melalui papa saya. Tapi Tuhan tidak izinkan papa saya melihat saya ditabiskan menjadi pendeta. Saya sangat sedih dan berduka sangat dalam. Saya melihat papa saya dihancurkan tubuhnya karena dikremasi, menjadi debu dalam 2 jam. Tapi saya ingat ketika dia percaya, ketika dia berkata bahwa dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka saya ingat bahwa firman Tuhan memberitahu saya, jiwanya, tubuhnya hancur, jiwanya ada bersama dengan Kristus. Di hari kremasi, saya menceritakan kepada keluarga besar papa saya, bagaimana Tuhan telah menolong papa saya untuk datang kepada Yesus dan bertobat. Untuk bagaimana saya mengabarkan kepada keluarga besar papa saya, tubuhnya yang hancur hari ini akan dibangkitkan kembali dan bersatu dengan jiwanya yang hari itu sudah bersama dengan Kristus. Saudara, di dalam duka yang mendalam, saya berjanji, saya akan menjadi pendeta seperti kerinduan dia. Saya akan mengabarkan Injil Tuhan. Saya akan menceritakan apa yang terjadi, apa yang firman Tuhan katakan. Dan saya akan mengatakan bahwa papa saya bersama dengan Tuhan menantikan tubuhnya yang hancur untuk dibangkitkan kembali. Kita memberitahu kepada semua orang, agar semua orang juga memiliki pengharapan yang sama. Supaya kita juga boleh bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Dan Alkitab mengatakan Tuhan senang ketika kita menceritakan hal ini
kepada banyak orang. Beberapa tahun kemudian, saya baru menjadi pendeta, saudara. Dan Tuhan pakai saya untuk memberitakan ini kepada saudara yang hari ini mungkin ragu, kepada saudara yang mungkin pura-pura nggak tahu, atau belaga nggak tahu. Bertobatlah. Jangan terus main-main dengan Tuhan. Saudara, mari kita tutup khotbah ini dengan ringkasan. Saya meringkas khotbah saya pagi ini, bahwa Tuhan senang ketika kita mengingat kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak senang ketika kita pura-pura tidak tahu firman Tuhan dan hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan senang ketika kita bergumul untuk melakukan firman Tuhan. Tidak mudah, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus kita melakukan. Lalu yang kedua, Tuhan senang ketika kita menghidupi pengharapan kita. Tuhan senang ketika kita memperlihatkan kepada dunia bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Tuhan senang ketika kita menghidupi kehidupan kita hari ini dengan perspektif kekekalan. Bahwa kita tidak akan selamanya seperti ini. Kita akan bersatu dengan Kristus. Ayat 14 mengatakan selama-lamanya. Dan Tuhan senang ketika kita bukan cuma menghidupi pengharapan ini, juga mengencourage satu sama lain. Ada pengharapan di dalam Kristus. Datanglah kepada Kristus, percayalah kepada Kristus. Saudara, saya ingatkan kembali bahwa konteks Paulus adalah bagaimana jemaat di Tesalonika menghidupi pengharapan mereka di tengah-tengah orang yang tidak mengenal pengharapan di dalam Kristus. Di tengah-tengah orang yang berbeda worldview dengan mereka. Paulus mengatakan, engkau harus menghidupi apa yang engkau percayai. Bukankah hari ini kita juga mirip dengan jemaat di Tesalonika? Mungkin beberapa dari kita berkata bahwa saya ada di provinsi yang penuh dengan orang Kristen. Tapi mungkin mereka masih perlu diingatkan kembali. Supaya mereka tidak perlu pura-pura tidak tahu. Tapi secara umum dunia tidak memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kehidupan kita mirip dengan jemaat di Tesalonika. Karena itu pesan Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah pesan buat kita hari ini. Supaya kita menghidupi pengharapan ini. Memperlihatkan, memberitahukan pengharapan di dalam Kristus. Dan Tuhan senang ketika kita melakukannya. Secara eksplisit Paulus mengatakan bahwa Tuhan senang ketika dikala kita berduka, kita menyenangkan Tuhan dengan menghidupi pengharapan kita. Tetapi sebetulnya secara implisit ini juga mengatakan bahwa mungkin kita juga mengalami penderitaan, kedukaan yang lain, bukan karena kematian. Maka pesan ini juga berlaku yang sama. Ketika saudara mengalami hal-hal yang membuat saudara sedih dan luka, dan mungkin saudara jatuh, maka ketika saudara mulai meragukan kasih Allah, maka Paulus juga mengatakan, hidupilah pengharapan di dalam Kristus. Sekalipun ini bukan kematian, tapi kedukaan apapun juga, Tuhan senang ketika saudara dan saya menyenangkan Tuhan di kala duka. Saudara, ketika hidup saudara begitu sulit, tengoklah ke salib. Di atas salib, Yesus sudah menyelesaikan persoalan yang paling besar. Kesulitan yang paling besar yang manusia harus hadapi, yaitu hukuman dosa. Maka apa yang kesulitan apa yang lebih besar daripada hukuman dosa itu sendiri? Yesus mati bagi saudara, bagi saya, untuk menghapus hukuman dosa. Itu menjadi penghiburan bagi kita. Tapi ketika hidup saudara sangat-sangat sulit, cobalah saudara melihat ke depan bahwa Tuhan berjanji, Dia akan datang kembali. Dia akan membawa kita, Dia akan menjemput kita untuk hidup bersama-sama Dia dalam kekekalan. Tubuh kita yang sakit hari ini akan memiliki tubuh yang baru. Tubuh kita yang sakit mungkin akan hancur. Tubuh kita yang tidak sempurna akan hancur. Dan tubuh kemuliaan akan diberikan kepada kita. Kita semua tidak mungkin menghindari kematian. Tetapi pertanyaannya, setelah kematian, apakah kita memiliki pengharapan untuk hidup kembali di dalam Kristus? Maka saudara, ini menjadi peringatan bagi kita semua.
Jangan hidup hanya untuk perspektif hari ini, tapi hiduplah dari perspektif kekekalan. Lihatlah apa yang Yesus telah kerjakan, dan ingatlah apa yang Yesus akan kerjakan di masa yang akan datang. Percayakah saudara? Percayakah saudara akan hal ini? Ingatlah, senangkan Tuhan dengan hidupmu, karena engkau memiliki pengharapan itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, dan yang bukan kebenaran boleh berlalu. Kiranya Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Mu terus menghiburkan dan menguatkan kami untuk menyenangkan Tuhan dengan tubuh kami, menyenangkan Tuhan dengan mengasihi sesama, menyenangkan Tuhan dengan menghidupi pengharapan hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Setiap keberadaan kita, Bapak Ibu, dalam waktu-waktu ini dimulai dengan satu perkara yang agung. Tuhan kita yang telah menyatakan kasih yang ultimat di kayu salib. Itulah yang menjadi dasar dan fondasi kita, bahkan setelah kita melakukan segala sesuatu, mari kita terus mengingat akan keselamatan kita yang bermula pada salib Kristus. Meresponi akan khotbah yang baru saja kita simak, mari kita menaikkan pujian kasih yang paling agung. Pujian layak kita terus naikkan kepada Tuhan Allah kita di dalam ibadah pada hari ini maupun di dalam hari-hari kita di sepanjang minggu yang berjalan. Mari kita sekali lagi menaikkan doksologi sebagai pengagungan kita kepada Tuhan Allah kita.
Saudara, sekarang pulanglah, hidupilah pengharapan saudara di dalam Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi saudara dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.